Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama berjumpa di dalam satu renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan belajar dari satu sosok murid Tuhan Yesus yang sangat terkenal, yaitu Petrus. Saudara, Petrus adalah salah satu murid yang begitu luar biasa sebagai seorang yang pemberani ketika dia boleh mengiring Tuhan selama 3,5 tahun. Tetapi apa yang akan kita pelajari dari sosok Petrus dari perspektif firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama bagikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menanya kepada Petrus, "Siapakah kamu memandang aku?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Bapak Ibu Saudara, Petrus mendapat satu ilham daripada Roh Kudus bahwa ketika dia ditanya oleh Tuhan, maka dia mengatakan bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini luar biasa. Tidak satupun orang yang mengatakan pada waktu itu, sekalipun dia adalah orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan menyatakan dan menanyakan kepada Petrus, "Siapakah aku ini menurut kamu?" "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Bukan kamu yang mengatakan, dan berbahagialah hai Simon anak Yunus, sebab Bapa-Ku yang di surga." Luar biasa Saudara, Petrus sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Cuman yang menjadi persoalan, apakah yang ada di benak Petrus ketika Yesus itu adalah Mesias? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebab ketika kita lihat bahwa Petrus mengatakan Yesus Mesias, rupanya mempunyai perspektif yang lain, Saudara. Sebab apa yang terjadi di sana adalah kita juga akan melihat lain lagi dari apa yang dikatakan Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 67, di sana dikatakan, "Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah." Saudara, di dalam gambaran Petrus ini kepada Yesus, dia adalah Mesias. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kenapa dia justru akhirnya dia menempatkan Yesus sebagai Mesias seperti perspektifnya dia sendiri. Ketika Tuhan Yesus dia sedang disalib, maka dia mengalami ketakutan. Petrus tidak lagi mengikut dengan setia. Dia malah dikatakan seorang yang benar-benar dianggap mengerti siapa Yesus itu, dan Yesus itu dianggap Mesias. Coba kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 30 hingga 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah itu aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Tetapi apa jawab Petrus? Saudara, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bapak Ibu Saudara, Petrus adalah sosok murid yang sangat pemberani, fenomenal. Dan dia mempertaruhkan dirinya di dalam mengiring Tuhan, bahkan nyawa pun dia akan dipertaruhkan, Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, "Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali." Jadi selama ini Petrus mengikut Tuhan berdasarkan apa yang dia mengerti dari dirinya. Dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci dalam perjanjian lama, bahwa Mesias akan datang sebagai orang yang menebus dari dosa dan kesalahannya. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi. Dan saya pikir Petrus dan kawan-kawan waktu itu memandang Yesus, bahwa Yesus akan menyelamatkannya dari penjajahan Romawi. Tapi apa yang terjadi?
Ternyata ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, dia undur, dia kecewa. Karena dia tahu bahwa bukan ini Mesias yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa yang kita mengerti dari Tuhan tentang Mesias. Kita mengerti katanya, kita mengerti kata pendeta, kita mengerti kata hamba Tuhan. Tetapi kalau saudara mau mengerti siapa Yesus, alami dia secara pribadi. Baca firman-Nya, tuntun dengan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami siapa Yesus Kristus itu. Yesus itu sebagai Tuhan tidak cukup kita mengerti dengan pikiran kita. Kita tidak cukup mengerti dengan akal. Hukum-hukum yang diberikan secara tulis dan kita lakukan, kita harus mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya ketika Petrus telah mengalami secara pribadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada perbedaan yang mencolok ketika dia mengalami karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Saudara-saudara, Petrus yang lama itu sudah berubah menjadi Petrus yang baru. Karena apa? Karena dia mengerti Tuhan menurut pengertiannya sendiri. Kita suka merangkai, kita suka membayangkan Tuhan seperti apa. Dengan ilmu duniawi, dengan ilmu logika, mungkin filsafat, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang membuat Petrus terjebak dalam pengertian yang salah ketika memahami Yesus sehingga dia kecewa. Dan akhirnya dia menyangkal. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi dia dan akhirnya Petrus bertobat. Saudara, biarlah firman Tuhan kali ini memberikan inspirasi kepada saudara bahwa kita tidak bisa mengerti Tuhan dari pengertian kita sendiri. Marilah kita mengerti Tuhan dari firman yang diwahyukan, firman yang diberi iluminasi oleh Roh Kudus. Semakin banyak saudara dan saya membaca firman dengan kerendahan hati, saudara akan disingkapkan siapa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau tinggal dalam saudara. Dan saudara akan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kita akan lihat apa dampaknya setelah Yesus mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam setiap murid. Mari kita baca saudara-saudara. Kita baca di dalam Kisah Rasul. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat yang keempat demikian. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ini dampak daripada kuasa Roh Kudus ketika Petrus dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga hidupnya berubah, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi di dalam ayat yang 8 dari Kisah Rasul pasal 4 ini. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kalau Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan menyingkapkan rahasia pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kalau sebelumnya Petrus menganggap bahwa penyaliban Yesus adalah satu kematian yang konyol, yang mengerikan, yang dianggap tidak memenuhi harapan karena Petrus mempunyai pengertian yang salah terhadap Yesus. Tetapi sekarang dia justru Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, saudara. Ini berbicara bahwa salib itulah jalan kepada penebusan, kehidupan yang baru. Sehingga Yesus mengalahkan maut walaupun 3 hari sempat dia ada di dalam alam maut kata Alkitab. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Dan kemenangan telah dicapai dan itulah ketika Yesus naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus untuk Petrus. Dan apa yang terjadi ketika itu datang dan memenuhi Yerusalem. Termasuk Petrus yang ada di dalamnya. Maka ayat yang ke-13 dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa tidak terbelajar,
terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, mempunyai perubahan yang sangat mendasar. Bagi orang Kristen, mungkin saat ini di antara kalian kita semua yang mendengarkan, kita menjadi orang Kristen tapi belum mengalami Tuhan. Kita mengikut Tuhan hanya secara agamawi, secara KTP, tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan belum sampai di mana Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga kita belum mengalami perubahan karakter yang radikal. Keberanian untuk menjadi orang, keberanian tanpa alasan, tapi keberanian untuk menyatakan kebenaran, keberanian untuk memuliakan Tuhan, keberanian untuk menjadi saksi, keberanian untuk menjadi berkat. Karena itu kita disucikan dan dikuduskan, bukan karena dunia ini, bukan karena iming-iming, bukan sesuatu yang akan kita peroleh dari Tuhan, tetapi karakter kita dibuahkan. Dan itulah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Petrus adalah sosok yang tadinya menyangkal Tuhan dan berbohong, tapi setelah dia menerima Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Saya mengajak kita sekalian yang hari ini mendengarkan renungan ini, mari saudara cari Tuhan sepanjang dia bisa diakui, semasa masih saudara bisa mengerti Tuhan. Mari saudara cari dia, karena Tuhan akan menolong saudara. Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, mari saudara berhubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui pujian dan doa, melalui hidup yang sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan, supaya saudara mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup saudara, yang saudara boleh